Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Siang ini dari kegiatan kita akan saya sampaikan penguatan lagi kegiatan kita berkaitan dengan redistribusi tanah yang kita laksanakan berkenaan dengan telah keluarnya keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022, yaitu tentang pelepasan sebagian kawasan hutan. Jadi kita kan sudah ada SK itu, salah satunya dari Kabupaten Sulawesi Selatan. Di SK itu kita sudah dapat data subjeknya siapa saja, kemudian lokusnya di mana. Ya. Akan tetapi sampai hari ini saya lihat di dashboard kita tuh masih perlu akselerasi. Saya lihat ini ada apa kok di dashboard ini kok lambat sekali kalau kita pantau di dashboard itu. Baik dari kegiatan awal kita yaitu inventarisasi identifikasi ini kenapa kok melambat gitu. Padahal kita sekarang sudah ada di pertengahan tahun, target kita sudah jelas 200 bidang, kemudian nagarinya juga sudah jelas di mana lokusnya, kemudian petanya sudah ada. Terus nama-nama subjek haknya itu juga sudah ada, tapi kenapa kok sampai hari ini seolah-olah itu akselerasinya sangat lambat sekali. Ini saya tidak mau, ini istilahnya karena alasan juga ada kegiatan berdasar tidak. Saya kira ini perlu suatu penyegaran kembali. Kita mesti fokus di masalah ini. Mungkin dari kegiatan identifikasi dan inventarisasi. Jadi mungkin ada permasalahan-permasalahan di lapangan kayak apa dari giat Ident itu, Kak Angel mungkin bisa disampaikan kaitannya subjek. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi setelah kita lakukan peninjauan di lapangan, kita datangi koordinasi dengan Wali Nagari beserta Bu Jorong yang berada di tempat. Jadi salah satu permasalahan yang kita temui itu adalah subjek haknya Pak, subjek hak yang sesuai dengan SK biru itu kondisi di lapangannya susah kami temui. Susah ditemui ya. Karena memang sebagian besar mereka itu tidak berdomisili di situ. Iya. Memang itu hanya untuk lahan pertanian. Oh iya, juga ada pertanian aja ya. Jadi secara nyatanya tidak berada di situ. Mungkin susah untuk kami temui. Ya, ada yang di nagari lain mungkin ya. Iya. Oke. Itu dari saya Pak. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah kita dengarkan dari Kak Angel, nanti itu permasalahannya, nanti kita akan cari solusinya. Kemudian yang kedua kaitannya apa Pak Rigo yang menjadi permasalahan di lapangan, apalagi Pak Rigo di samping yang tadi Kak Angel dalam rangka Ident Invent ini. Terima kasih atas waktunya yang diberikan Pak Kan. Ya. Mungkin keraguan kami di lapangan dalam menentukan batas antara kawasan hutan yang sudah dikeluarkan sesuai dengan SK dengan kawasan hutan itu sendiri Pak. Mungkin itu permasalahan. Apa orangnya nggak bisa nunjukkan ya? Kalau buat orangnya asal aja berarti ya? Asal ditunjuk aja gitu Pak Kan. Ya siap. Oke. Jadi ini sudah ada dua permasalahan. Jadi intinya begini, Bapak Ibu. Kita ini mesti fokus kembali ke permasalahan ini. Jangan sampai kita hanya istilahnya ada permasalahan kita diamkan, nanti terus ini sudah di tengah tahun, nanti waktunya habis kita nggak tercapai target. Jadi gini. Yang kaitannya subjek hak yang sudah ditemui tadi, mungkin memang sosialisasi kan sudah pernah dilaksanakan. Sudah Pak. Oke, sosialisasi sudah dilaksanakan. kita pahami itu. Jadi mungkin nanti kita akan sistem
solusinya begini, kita ke Bujorong, kan di bawah Walinagari kan ada Bujorong. Nah, itu Bujorong pasti punya data-data subyekatnya. Walaupun kita tahu subyekatnya kadang tidak tentu tinggal di nagari itu. Jadi mungkin nanti akan dibuatkan semacam, karena ini orbitasnya cukup jauh, kantor kita ke lokasi di tepi hutan itu nyata-nyata itu memang tanah yang di dalam kawasan hutan yang sekarang sudah dilepaskan dengan SK Biru tadi, maka kita minta bantuan Jorong untuk sekali lagi dikumpulkan yang subyek-subyek itu, terutama yang berada di luar ataupun yang di dalam juga harus dikumpulkan. Kemudian karena kita akan menggunakan grup di WhatsApp, jadi dimasukkan semua. Nanti caranya dari 100 orang itu misalnya kita akan event kapan. Kalau perlu kita tawari, misalnya kalau mereka sibuk dan seterusnya, kita kunjungi di hari Sabtu boleh, nggak ada masalah. Karena kita memang tidak bisa menambah personel, kita hanya bisa menambah waktu. Jadi itu mungkin yang kaitannya Kak Angel untuk kegiatan yang terkaitannya subyek yang sudah ditemui itu. Jadi dikumpulkan, kita minta bantuan Ibu Jorong, dikumpulkan sekali lagi, diminta nomor HP-nya, kemudian dimasukkan ke grup. Kita buat grup sendiri. Jadi nanti di situ kan akan ada komunikasi yang sudah selesai, yang belum kapan, yang sudah selesai kan akan memberikan motivasi juga ke peserta lain. Karena perlu diketahui pengeluaran SK Biru ini penguasaannya luar biasa. Sudah 20 tahun lebih, ada yang 25 tahun lebih, memang betul-betul di dalam kawasan hutan dan akhirnya bisa dikeluarkan dengan SK Biru dari Menteri LHK ini. Jadi ini salah satunya kita harus memberikan penguatan ke mereka juga, bahwa ini sepanjang tidak hanya 10-20 tahun ini, mungkin mulai sepanjang 20-40 tahun yang lalu lah, bapak ibunya atau nenek moyangnya menguasai tanah itu masih di dalam hutan dan sekarang baru dikeluarkan. Tuh, ini yang kaitannya subyek, jadi sudah ada solusinya ya. Nanti tinggal di guide, Bujorong diberikan dan itu waktunya jangan terlalu lama. Kita besok aja kita sepakati, kita datangi, kita omongin lagi, kita edukasi lagi agar bisa segera ini diselesaikan. Kalau enggak nanti pasti ini kita nanti waktunya habis, hasil nggak diperoleh. Kemudian masalah yang kedua tadi disampaikan Pak Rigo berkaitan dengan di event ini kan memang ada suatu ini ya Pak ya, kita harus ketemu subyek kemudian ke lapangan menunjukkan batasnya. Jadi agar tidak dua kali, walaupun kita mungkin bisa kasih foto, kasih koordinat di foto itu masih perlu menurut ini ya, untuk membuat data yang lebih bagus itu mesti ada sebuah bantuan, sebuah aplikasi. Pas kita berdiri itu masuk nggak dia di hutan apa di APK yang sudah dikeluarkan. Jadi mungkin Kak Tia nanti yang dari seksi SP mungkin akan bisa memberikan sedikit istilahnya materi yang bisa membuat pekerjaan ini semakin mudah. Kalau saya, sepengetahuan saya kan ada aplikasi yang sangat simpel ya. Vensa itu kan cuman SHP yang sudah ada di PDF yang sudah ada koordinatnya dimasukkan, sehingga kita tahu kita berdiri itu tahu sekarang berdiri di mana, apakah masuk di kawasan, apakah masuk di garis yang sudah dikeluarkan. Nah, itu. Nah, ini sedikit akan bukan sedikit, ini banyak membantu karena nanti ketika petugas syukur ke lapang melakukan identifikasi, melakukan pengukuran akan lebih bagus gitu. Karena kalau hanya dengan foto kemudian koordinat bisa-bisa masih di dalam
kawasan nanti setelah dimasukkan. Nah, juga ini untuk meminimalisir jangan sampai kita yang masih di dalam kawasan dan baru dikeluarkan dengan SKB itu malah ikut kita sertifikatkan, itu malah jadi hal yang mungkin dari Kak Tia bisa memberikan semacam informasi kaitannya dengan aplikasi Avenza itu, nanti biar menjadi menjadi dukungan untuk karena Kak Tia ini kan lebih spesifik bidangnya dari SP, beliau juga menguasai kalau dari geodesi juga. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjelaskan ya Pak? Siap, silakan. Iya, tadi terkait ada permasalahan di lapangan yang dialami oleh Bapak Niko. Tadi itu ada permasalahan batas antara kawasan kehutanan dengan SKB. Jadi kami dari pengukuran mungkin bisa sedikit membantu buat teman-teman di lapangan. Dengan kita menggunakan ada SK biru, kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Avenza. Iya, aplikasi Avenza itu sendiri bisa kita install melalui HP, jadi bisa langsung dibawa ke lapangan gitu. Nah, terus langkah kerjanya untuk bisa menggunakan Avenza itu yang pertama itu kita kan udah ada nih data SAP dari SK birunya. Nah, data SAP dari SK biru ini kita nanti bakal dikeluarkan berbentuk PDF dengan menggunakan aplikasi ArcGIS, dan nanti PDF-nya itu udah menggunakan data rapat koordinat gitu. Ya, jadi nanti pas kita mau impor ke aplikasi Avenza-nya, nanti pas kita berada di lapangan, pas kita udah posisi kita di lapangan itu, nanti kita bisa mengetahui kita udah berada di dalam SK biru atau di luarnya gitu. Kalau yang kita udah berada di SK biru, nanti kan SAP di dalamnya itu nanti bisa kita pas pengukuran, jadi pun kita nanti tidak ada pengukuran di luar SK biru gitu, ada sedikit membantu buat terjadinya nanti kita udah keukuran di luar SK biru, nanti pas kali pengerjaan di SP gitu kan pemetaannya nanti kan ketahuan. Nah, jadi sebaiknya untuk petugas lapangannya udah harus menggunakan itu, jadi data kita tuh nanti sinkron, ada yang prosesi yang pengukurannya gitu. Baik, terima kasih Kak Tia. Jadi Bapak Ibu, intinya pada suatu simpulan bahwa terhadap permasalahan subjek tadi juga sudah kami terangkan, sudah ada solusinya. Kaitannya penentuan objek yang masih rancu antara kawasan sama SK biru, ya itu juga sudah ada solusinya. Solusi itu juga sudah diterangkan Kak Tia, ya. Diterangkan itu karena Kak Tia ini kan yang lebih spesifik tahu. Jadi mungkin hal yang begini walaupun kelihatannya sederhana, tapi itu menurut saya luar biasa. Kita ini karena orbitas kita jauh dari titik-titik ini, Bapak Ibu, jadi jangan sampai kita ke lapangan mengulang-ulang ya enggak. Artinya kalau memang ada suatu aplikasi, ada suatu teknologi yang memungkinkan untuk itu, kita sudah bisa menggunakan. Saya kira pertemuan kita cukup siang ini. Nanti setelah ini langsung di-apply, dipraktekan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Angel, terima kasih Ariku ya. Terima kasih.